Ye, kali ini saya akan membuat lagi dan membuat lagi karena kemarin terlalu lama saya nggak membuat konten sebab banyak kesibukan keluar kota, ada kunjungan ke Padang, ke Jakarta, terus ke mana saya lupa saking banyaknya. Dan untuk mengenai karya resin epoksi di Indonesia ya udah banyak banget dari perjalanan saya dari awal yang dulunya banyak orang ngebully saya karena dianggapnya hoak-hoaknya itu karena resin epoksi itu kan memang sifatnya self leveling dan bisa langsung mengkilat. Dan dulu karena di Indonesia itu kebanyakan pakai resin polyester, jadi yang gelombang-gelombang gitu yang nggak bisa langsung mengkilat, dikiranya semua resin itu sama. Padahal banyak jenis resin yang ada di Indonesia ini ya mungkin banyak yang belum tahu karena kebanyakan resin-resin yang di Indonesia yang datang ke Indonesia udah ratusan tahun yang lalu itu untuk kebutuhan industrial atau untuk kebutuhan pabrik, sehingga mereka tidak dijual bebas gitu karena ada bahan-bahan kimia tertentu yang memang tidak diperbolehkan untuk dipakai secara umum atau untuk home industry, harus punya izin khusus. Makanya waktu itu ketika saya mengaplikasikan resin epoksi, ada yang percaya, ada yang banyak yang enggak juga gitu. Tapi ya no problem, enggak ada masalah karena kita kan membawakan sebuah karya seni berbahan resin epoksi dan mengenalkan ke seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kita punya harapan menjadi income, menjadi tambahan, menjadi nilai tambah buat teman-teman yang mau menggeluti sebuah karya seni ini. Ya memang faktanya udah banyak, bahkan teman-teman saya juga sudah banyak ya yang menggeluti ini, bahkan mereka udah main ekspor. Ya saya bersyukur. Saya membagikan ilmu itu bukan takut ada rival, karena kita setiap individu itu mampu menciptakan marketnya masing-masing. Tentunya setiap individu tidak akan bisa sama menempuh atau menciptakan marketnya masing-masing. Saya juga punya market tersendiri. Saya tidak mau bersaing dengan teman-teman misalkan di komunitas Facebook atau dimanapun. Memang faktanya memang saya nggak mau menawarkan atau menjual produk-produk yang saya ciptakan atau bahkan epoksi resin yang sering saya pakai menawarkan di komunitas-komunitas Facebook, karena kita punya market masing-masing yang nggak sama. Sehingga saya berharap makin banyak aplikator yang tercipta, seniman-seniman tercipta di Indonesia ini, mereka juga akan menciptakan marketnya masing-masing dan kita akan tumbuh ekonominya secara massal dengan memakai jalur yang saya tempuh. Memang nggak signifikan sih untuk membantu sebuah perekonomian dari satu bangsa, tapi setidaknya kita bisa membantu sedikit walaupun sedikit. Memang kita nggak perlu dilirik oleh orang-orang berkuasa. Yang penting kita berkarya, bermanfaat buat orang lain, dan orang lain akan terinspirasi, mengikuti, dan menjadi hal positif dan menjadi amalan yang berkah buat kita semua. Oke, kita lanjut aja ya, daripada ngoceh-ngoceh terlalu panjang lebar, nanti saya dikirain kayak Ustadznya kok gondrong tatoan gitu ya. Oke, ini epoksinya yang saya pakai jenisnya coating rasio 21 leveling, super leveling. Nanti kalau kalian mau mencari produk ini silakan cek deskripsi video ini dan hubungi Darmi. Darmi udah jualan resin coy, nggak jualan kopi tok ya. Nanti jika ada yang menanyakan, biasanya ada yang komplain mengenai konten, oh itu kontennya pamer doang, hanya pamer skill. Enggak ya, gini. Karena terlalu banyak video di channel Bukan Arsitek ini yang sudah kita buat, ada yang lengkap, ada yang enggak. Tapi is no problem, tidak ada masalah karena kalian hanya melihat, mungkin pertama kali melihat satu video yang memang di video itu nggak komplit dan kita hanya menunjukkan atau memotivasi supaya kalian berkreasi. Tapi kalau mau mencari yang detail-detail itu udah banyak kok. Video kita udah 400 video lebih. Jadi jangan khawatir. Kulik aja ya video-video lama, pasti ketemulah yang versinya komplit, versi dari awal, versi yang bahkan saya membuat satu meja yang gede, yang kecil, yang sedengan itu dari pembuatan woodworking gitu, itu sudah ada semua. Makanya ya nggak masalah. Tapi tetap kalian adalah penonton yang terbaik di channel ini karena saya mengapresiasikan bahwa tanpa ada kalian
channel ini nggak akan berkembang gitu coy. Yuk kita aduk-aduk aja ya seperti biasanya. Jadi kalau rasio 21 itu perbandingannya misalnya hardener itu 100, epoksinya 200 gitu. Kalau saya kan udah pakai gelas ukur seperti ini, sangat gampang. Kalau ketika kita mau mengaplikasikannya nggak terlalu ribet ya. Tinggal kita pakai patokan ukuran aja. Diusahakan kalau habis ngaduk di gelas, satu gelas gitu tanpa dipindah, usahakan dikeruk bagian pinggir supaya yang di bagian pinggir itu arahnya ke tengah, rodok menengah gitu, nanti biar rata, bener-bener rata. Ini kita mau membuat warna yang mungkin bisa dikatakan dominannya agak gelap juga seperti kemarin. Ini pigmennya warna hitam. Oke, ini udah tak aduk. Seperti biasa kita nanti tarik-tarik di atas medianya. Ini medianya ukurannya 120 kali 3,30 m. Karena kemarin udah tak ajarin cara menghitung volume kebutuhannya dan harganya juga. Cek video sebelum ini. Untuk video ini saya mau berekspresi. Guys, ini tak kasih alkohol lipa. Ini cuman dispray-spraykan. Nah, fungsi alkohol lipa ini untuk membentuk efek sel atau pecah-pecahan gitu, dan bisa juga untuk menghilangkan bubble. Cukup dispraykan gini. Tapi kalau spraynya terlalu halus, dia selnya kecil-kecil. Usahakan keluarnya itu merontol-merontol ya, gede-gede gitu.
Nah guys, udah selesai. Nah, jadi banyak juga ya yang merasa bahwa ketika kalian berekspresi memakai resin epoxy itu gagal. Sebenarnya nggak ada yang gagal, nggak ada kata gagal. Jangan ada kata gagal. Karena kalau menurut saya ya, kalau kalian menyerah dan menganggap suatu itu kegagalan, tidak akan mendapatkan ilmu baru, ilmu yang lain. Karena ilmu yang terbaik adalah pengalaman dari pribadi diri kita sendiri, dari pengalaman apa yang kita jalani tiap hari, menjalani hobi yang mungkin mudah-mudahan bisa membawa hoki atau membawa manfaat yang bisa menjadikan income buat kalian semua. Misalkan seperti ini tadi, saya cuman tarik-tarik aja. Banyak yang merasa motifnya kaku, coy. Sebenarnya tergantung dari kita juga, mau kaku, mau enggak. Kalau kita takut-takut, enggak chemistry dengan hati kita, antara hati, mata, dan tangan, itu pasti kaku juga gitu loh. Tapi kalau kalian berekspresi, menganggap bahwa apa yang kalian buat, kalian ekspresikan seperti yang saya buat tadi, itu bukan suatu hal yang sulit, hal yang gampang. Apalagi kalian kalau punya karakter perusak, itu tinggal diacak-acak aja, udah pasti bagus. Tapi kalau kalian takut-takut, oh nanti kemiringan, nanti begini, nanti begitu, itu kebanyakan nggak jadi. Karakter yang harus kalian dalami adalah ketika kalian berekspresi adalah seperti orang perusak ya, tapi bukan merusak rumah tangga orang, coy, jangan. Jadi karakter seorang seniman itu merusak, tapi menjadikan sifat ngerusaknya itu suatu karya seni yang enak dipandang mata, enak dilihat gitu loh. Tapi kalau beda dengan wanita cantik itu nggak perlu dirusak malah tambah enak dia tuh. Seperti halnya ya kita berekspresi kayak gini, jangan takut-takut, harus to the point, jedet, satset gitu, ya pasti akan bagus hasilnya. Tapi kalau kalian merasa takut dengan salah, nggak bagus, itu akan menghambat perkembangan apa yang akan kalian dapatkan nantinya. Oke? Mungkin ini ngoceh yang mungkin nggak ada manfaatnya, tapi saya berharap bisa memberikan motivasi buat kalian semua. Semoga apa yang kita jalani, yang kita kreasikan di channel Bukan Arsitek ini bisa membawa manfaat buat teman-teman semua, bisa mengembangkan ya walaupun sedikit berapa persen pun, setidaknya kita punya manfaat buat orang lain dan bisa menjadikan satu income baru buat teman-teman kita dan mungkin masyarakat Indonesia. Like, subscribe, jangan lupa, tunggu video selanjutnya. Ciao!